Semua bermula di persimpangan jalan yang sepi ketika seorang polisi berseragam gelap menghentikan motor seorang remaja perempuan dan menuduhnya melanggar aturan yang bahkan tak pernah ia lakukan. Ia membentak, menekan, dan memotong setiap kata pembelaan, tanpa tahu bahwa gadis yang ia permalukan di pinggir jalan itu adalah anak dari seorang jenderal. Dalam hitungan jam, dunia Tika berubah. Dari pelajar biasa menjadi simbol perlawanan yang tak pernah ia minta. Tapi di tengah sorotan publik dan tekanan sistem, satu pertanyaan menggantung di udara: berapa harga yang harus dibayar hanya untuk berkata bahwa kau tak bersalah. Dan begitulah semuanya dimulai. Di pagi yang terlihat biasa, tapi ternyata membawa badai yang tak bisa dihentikan. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Pagi itu, langit kota belum sepenuhnya biru. Matahari masih malu-malu menembus celah awan. Sementara, Tika, gadis remaja berusia 17 tahun, melaju pelan di atas motor matic putihnya. Ia baru saja selesai sarapan roti tawar dan teh manis buatan ibunya. Dan seperti biasa, harus berangkat ke sekolah lebih pagi karena menghindari macet di persimpangan jalan dekat pasar kota. Helmet putih dengan stiker bunga matahari menutupi sebagian rambut hitamnya. Seragam SMA-nya rapi, dasi biru tua tertata di balik blazer abu-abu. Ia menyukai pagi, sepi, tenang, tak banyak suara, kecuali desingan kendaraan dan sesekali klakson dari arah belakang. Lampu lalu lintas menyala hijau ketika Tika mendekat. Ia menengok ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang nyelonong dari arah berlawanan. Jalan tampak aman. Ia menekan gas perlahan. Ciek, suara peluit itu mendadak menembus ruang pikirannya seperti bel peringatan darurat. Tika terka dan otomatis menarik rem. Motor yang baru saja melewati garis zebra itu kini berhenti mendadak. Wajahnya menoleh ke arah kiri. Di sana, berdiri seorang pria berseragam coklat. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan tak mengenal senyum. Mata kecilnya menatap tajam, seperti elang mengincar mangsa. Ia menunjuk langsung ke arah Tika. Pinggir. Kamu, ya, kamu yang pakai helm putih. Ke samping. Tika sempat bingung. Ia menoleh ke belakang, berharap mungkin ada orang lain yang dimaksud. Tapi tak ada. Jalanan di belakangnya kosong. Ia menunjuk dirinya sendiri pelan, sambil bertanya. Saya, Pak? Ya, kamu. Jangan pura-pura bego. Kamu terobos lampu merah. Segera ke samping. Bentaknya sambil melambai ke arah trotoar, dengan gerakan tangan keras mengusir, seolah Tika hanyalah lalat pengganggu. Dengan jantung berdegup kencang, Tika menepi. Ia berhenti di dekat pos kecil polisi yang terletak di ujung jalan. Baper, tukang ojek memperhatikannya dari jauh. Ada yang menggeleng. Ada pula yang pura-pura tidak peduli. Tak seorang pun mendekat. Polisi itu berjalan cepat mendekatinya. Namanya tertera jelas di dada. Aibtu Suroso, SIM, dan STNK. Perintahnya tanpa besi-besi. Tika membuka tasnya dengan tangan gemetar. Tapi Pak, saya nggak terobos lampu merah. Pak, lampunya masih hijau. Pas saya lewat Surozo Mendengus. Kamu ngajarin saya cara lihat lampu, hah? Saya udah tugas di sini lebih dari 20 tahun, Dek. Kamu pikir saya buta warna? Tapi saya yakin lampunya belum merah, Pak. Saya benar-benar perhatiin. Cukup, ini udah kesalahanmu, Janggen Inggail. Suara pria itu makin keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Tika merasa wajahnya panas antara malu dan kesal. Ia menahan napas, mencoba tetap sopan. Saya cuma mau klarifikasi, Pak. Saya nggak niat melanggar. Suroso menulis cepat di surat tilang. Enggak ada urusan kamu niat atau enggak. Yukam, enggak peduli soal niat. Yang penting kamu salah. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tika menandok. Surat itu diberikan padanya begitu saja. Tangannya gemetar ketika menerimanya. Saat ia membaca, matanya terbelalak.
Pelanggaran. Menerobos lampu merah dan tidak memakai helm. Pak, saya pakai helm. Ini helm saya, seru Tika, nyaris menangis sambil menunjuk helm putihnya yang masih terpasang rapi di kepalanya. Suroso melipet tangan, senyum tipis bukan karena ramah, tapi karena menang. Kamu mau debate mau saya bawa ke kantor sekalian? Hah, banyak kayak kamu. Biasanya yang kayak kamu ini anak muda sok suci ujung-ujungnya main HP, rekam-rekam, bikin malu petugas, mau viral, silakan. Tapi kamu salah, itu pasti. Tika tak bisa berkata-kata. Napasnya pendek, tangannya perlahan masuk ke saku jaket, menggenggam HP-nya, tapi ia tak berani mengangkatnya. Ia merasa seolah sedang berhadapan bukan dengan polisi, tapi dengan tembok besar yang tak bisa digoyahkan oleh kebenaran. Wajah-wajah yang lewat di jalan itu memandangnya sekilas, lalu berpaling cepat. Seakan tak ingin ikut campur. Seakan ini bukan urusan mereka. Padahal, dalam hati kecilnya, Tika tahu ia tidak salah. Kalau kamu mau motor kamu nggak disita, tanda tangani ini, ujar Suroso sembari menyodorkan surat. Tika menatap surat itu, tinta hitamnya seperti luka yang dipaksa menempel pada harga dirinya. Ia ragu, tangannya tak mau bergerak. Cepat, dan akhirnya, dengan tangan yang berat, ia menandatangani surat itu, bukan karena merasa bersalah, tapi karena lelah melawan seseorang yang sudah menutup telinga sejak awal. Malam harinya, Tika duduk sendirian di atas tempat tidur. Di tangan kanannya, ponsel yang merekam suara bentakan dan tuduhan palsu itu. Ia putar rekamannya berulang-ulang, berharap menemukan celah atau mungkin hanya sekadar ingin mengingat bahwa ia tak sedang berhalusinasi. Air mata menetes pelan di pipinya, bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa di dunia ini terlalu banyak kebenaran yang dikubur oleh seragam dan kekuasaan. Dan disinilah semua bermula. Langit mendung menggantung rendah, seakan ikut menahan amarah yang terpendam di dada Tika. Setelah kejadian pagi itu, langkahnya di sekolah terasa berat. Tatapan teman-temannya berbeda. Ia tak tahu pasti apakah berita itu sudah menyebar atau hanya perasaannya yang terlalu waspada. Tapi yang jelas, pikirannya tak pernah lepas dari suara peluit, bentakan, dan wajah penuh kuasa Aibtu Suroso. Bel pulang sekolah pun berdenting seperti pembebasan, tapi bukan kelegaan yang ia rasakan melainkan ketakutan yang perlahan berubah menjadi tekad. Ia tak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja, bukan karena ego, bukan pula demi kehormatan, tapi karena jika hari ini ia diam, akan ada Tika lain yang akan bernasib sama esok hari. Ia menghidupkan motor di parkiran. Surat tilang masih terlipat rapi di saku roknya. Dan entah dorongan dari mana, ia berbalik arah. Bukan ke rumah, tapi kembali ke pos. Polisi Tempot Ea dihukum tadi pagi. Hatinya berdebar. Langkahnya berhenti tepat di depan meja pos yang reot. Aibtu Suroso sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Wajahnya mendongak ketika melihat Tika datang. Lalu tertawa kecil. Enak semalam. Udah sadar? Ya, mau minta maaf atau apa? Tika berdiri tegak. Ia tahu tubuhnya kecil. Suaranya pun tak keras. Tapi ia tak mau membiarkan keheningan jadi alasan untuk tunduk. Pak, saya ingin menanyakan isi surat tilang ini. Di sini saya tidak pakai helm. Padahal saya jelas-jelas memakainya. Suroso mendenggis, kamu datang ke sini cuma buat itu. Saya cuma ingin kejelasan. Karena saya yakin saya tidak melanggar. Suroso berdiri, tubuhnya tinggi. Dan ketika berdiri di depannya, seperti menutupi cahaya. Matanya mengecil. Kamu pikir kamu siapa? Anak anggota DPR, hakim, jaksa, ini wilayah tugas saya. Dan saya berhak menentukan siapa yang bersalah atau tidak. Ngerti, tapi saya punya rekaman, Pak. Tika mengangkat ponsel dari sakunya perlahan. Saya merekam suara waktu Bapak tuduh saya tidak pakai helm. Mata Suroso berubah, senyumnya menghilang, tergantikan oleh raut marah yang menahan ledakan. Kamu rekam petugas? Itu pelanggaran hukum. Kalau saya salah, saya siap diproses. Tapi saya hanya ingin bukti bahwa saya tidak bohong. Saya pakai helm. Dan saya menerobos lampu merah.
Suroso menghentak meja. Kopinya tumpah. Bawa dia ke dalam. Bentaknya kepada dua orang anggota yang duduk di kursi belakang. Tika mundur setengah langkah. Jantungnya seolah hendak pecah. Salah satu polisi muda mendekat. Namanya Sandi. Ia baru lulus 2 tahun lalu. Wajahnya sempat ragu. Ia menatap Tika sebentar, lalu memandang Suroso. "Pak, kita bawa kemana? Ini anak sekolah." "Bawa ke ruangan belakang. Urus baik-baik. Kalau dia ngotot, laporkan ke atasan," bentak Suroso semakin keras. Namun Sandi tetap berdiri di tempatnya. Tika tahu ada keraguan dalam sikapnya. Ia pun membuka layar ponselnya dan menekan tombol rekam lagi. "Saya datang baik-baik, Pak. Saya tidak menyerang, tidak melawan. Tapi kalau saya diancam atau dipaksa, saya akan kirim semua ini ke media," ujar Tika pelan, namun tegas. Hening. Detik demi detik berlalu, seperti jarum jam yang berat. Lalu terdengar suara langkah kaki dari luar. Seorang ibu paruh baya, ibu penjual gorengan dekat pos polisi masuk tergopoh. Pak Suroso, maaf ganggu. Tapi anak ini benar, Pak. Saya lihat. Dia Haji. Itu. Dia berhenti pas lampu masih hijau. Helmnya putih. Saya ingat. Karena saya sempat perhatiin." Suroso memutar wajahnya dengan tatapan membunuh. "Ibu, jangan ikut campur. Ini bukan urusan ibu." Ibu itu mengangkat tangan. "Saya cuma mau bantu kebenaran, Pak. Jangan marah." Taicha menandok. Ada kelegaan kecil di hatinya. Tidak semua diam, tidak semua bisu. Namun Suroso kembali menatapnya tajam. "Kamu pikir dengan satu orang saksi kamu bisa bebas? Gampang. Saya tinggal bilang kamu melawan petugas. Biar kamu belajar sopan." Suara itu dingin, lebih dingin dari angin senja yang mulai bertiup. Tapi Tika tidak mundur. Ia menatap mata Suroso. Dan untuk pertama kalinya, polisi itu terlihat goyah. Bukan karena takut, tapi karena merasa dilawan oleh seseorang yang tidak seharusnya punya keberanian sebesar itu. "Ayah saya tentara, Pak. Tapi saya nggak pakai itu buat ancam siapapun. Saya cuma belajar dari beliau bahwa hukum seharusnya adil." Suroso menyipitkan mata. "Tentara, siapa nama ayahmu?" Tika diam sejenak, napasnya pelan. Lalu ia menjawab, "Kolonel Bram Wirawan." Dua polisi muda di belakang langsung menoleh. Nama itu tidak asing. Bukan hanya kolonel biasa, Bram Wirawan adalah satu dari sedikit perwira aktif yang dikenal luas karena integritas dan ketegasannya, bahkan di kalangan kepolisian. Suroso diam, wajahnya berubah pucat. Tangannya yang tadi mengepal, kini mengendur di sisi meja. Tika membungkuk sedikit. "Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan. Saya pulang dulu." Ia melangkah pelan, meninggalkan pos polisi. Angin menerbangkan helai rambutnya. Ponselnya masih merekam. Langkahnya mantap. Tapi di dadanya ada rasa pahit yang belum juga luruh. Di belakangnya, suara peluit itu tidak lagi terdengar. Hujan turun pelan di sore hari yang muram. Tika duduk di meja belajarnya. Surat tilang yang sudah lusuh tergeletak di samping buku matematika yang belum disentuh sejak pulang sekolah. Pikirannya tidak mampu berkonsentrasi, bahkan untuk sekadar membaca satu paragraf soal. Matanya sesekali menatap layar ponsel yang kini telah menyimpan 3 rekaman berbeda semuanya, berisi suara keras Ibtu Suroso, tuduhan tak berdasar, dan saksi tak terduga dari ibu penjual gorengan. Ia mengusap wajahnya pelan, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena beban yang mendadak membesar. Apa yang awalnya hanya pertahanan diri dari tuduhan, kini telah menjadi benih pertarungan yang lebih besar. Ia tak berniat jadi pusat perhatian, apalagi membawa-bawa nama sang ayah. Tapi semua sudah terlanjur terbuka. Ibunya mengetuk pintu perlahan. "Tika, makan dulu nak, sudah sore." Tika membalas dengan senyum tipis. "Nanti Bu, masih kenyang." Ibu tidak masuk, hanya berdiri di balik pintu dengan suara yang lebih pelan. "Bapak sudah lihat videonya." "Dek." Tika menoleh cepat. "Yang mana Bu?" "Rekaman di pos yang kamu kirim ke Om Anas." Ternyata Om Anas kirim ke grup kantor. Tika menggigit bibir bawahnya. Ia memang mengirim video itu ke Om Anas, sahabat ayahnya, karena
Ia butuh seseorang dewasa yang bisa menilai apakah tindakannya salah. Tapi ia tidak menyangka akan sampai ke ayahnya secepat ini. Ibunya menambahkan, "Bapak belum bilang apa-apa, tapi tadi telepon mama cuma sebentar." Suaranya dingin. Tika menarik napas panjang. Hujan di luar makin deras, seperti meniru isi kepalanya yang semakin kusut. Keesokan paginya, saat hendak berangkat sekolah, Tika mendapati motor kesayangannya tak lagi ada di garasi. "Bu, motorku kemana?" Ibunya menyerahkan secari kertas. "Barang ini kami sita sementara sebagai bagian dari proses evaluasi lalu lintas. Harap hadir ke pos sektor barat dalam waktu 3 hari." Aibtu Suroso. Tika nyaris meremas kertas itu. Ini balas dendam. Tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan penyitaan motor, karena surat tilangnya sudah ditandatangani dan bukti pelanggaran pun absurd. Ia naik angkot ke sekolah dengan wajah dingin. Tak ada senyum, tak ada sapa. Sepanjang jalan ia diam, menahan gejolak yang hampir meledak. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah memang tak ada ruang bagi orang kecil untuk membela diri? Jika seperti ini, buat apa hukum ditulis? Keheningan itu pecah. Beberapa teman menghampirinya dengan tatapan penuh tanda tanya. Salah satunya, Intan, teman sebangkunya, berbisik sambil menunjukkan sebuah unggahan media sosial di layar ponsel. Tampak wajah Tika yang sedang berdiri di depan pos polisi diblur sebagian. Di caption tertulis, "Remaja ini menantang petugas hanya karena tidak mau ditilang." Di mana etika anak muda zaman sekarang? Akun itu adalah akun milik Brigadir Randy, rekan Aibtu Suroso yang selama ini terlihat pasif di pos. Beberapa orang sudah memberi komentar, "Dasar anak zaman sekarang, bawa-bawa status orang tua. Kalau salah ya ngaku. Ngapain bawa nama tentara segala? Harusnya dihukum biar kapok." Tika membeku. Seluruh tubuhnya dingin. Ia tidak pernah menyebarkan videonya ke publik. Ia hanya membela diri. Tapi sekarang, opini publik diarahkan seolah ia pemberontak yang sengaja menantang aparat. "Tik, kamu mau aku bantu laporin ini?" tanya Intan pelan. Tika menggeleng. "Belum. Aku masih bisa jalan sendiri. Tapi, kalau sesuatu terjadi, tolong simpan salinan videoku yang tadi." Intan terdiam, tapi ia mengangguk. Siang itu, Tika berjalan kaki ke pos sektor barat. Tempat motornya disita. Pos itu lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika ia tiba, ia disambut oleh wajah lama Aibtu Suroso yang sedang duduk di dalam sambil tertawa bersama 2 anggota lain. "Lihat, siapa yang datang," katanya sinis sambil berdiri. "Putri kolonel yang katanya paling benar sejagat." "Raya." Tika berdiri tegak. "Saya datang untuk ambil motor saya, Pak. Sesuai dengan surat ini." Suroso mengambil kertas itu, lalu menyobeknya di depan wajah Tika. Robekannya kasar, seperti kemarahan yang tak disembunyikan. "Kamu pikir hidup ini adil? Salahmu udah banyak, tapi masih sok suci. Mau motor kamu? Balik, beresin nama kamu dulu di dunia maya." "Jadi ini bukan soal pelanggaran lagi, Pak?" tanyanya pelan. Suroso menatap dengan wajah angkuh. "Ini soal kamu, anak kecil yang merasa besar. Dan saya yang akan bikin kamu ngerti gimana rasanya dilawan hukum." Tika mengepalkan tangan. Ia tak berkata apa-apa, tapi langkahnya saat meninggalkan pos itu lebih berat dari sebelumnya, namun juga lebih yakin. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya terbuka. Sebuah email baru diketiknya. Alamat tujuannya jelas. Bram Wirawan Mil. It's subject tentang hukum dan anak perempuanmu. Isi surat itu panjang, tapi ia tak menangis saat menulisnya. Tidak seperti hari pertama, tidak seperti kemarin. Kini, air matanya sudah kering, digantikan tekad. Ia tidak meminta bantuan ayahnya untuk menurunkan orang. Ia tidak minta dihukumkan siapapun. Ia hanya menulis, "Jika hukum seperti ini terus dijalankan, Bu, lalu siapa yang bisa kami percaya? Saya bukan korban, tapi saya anak muda yang ingin tahu siapa yang akan berdiri ketika hukum justru menjadi alat untuk menginjak." Dan dengan satu ketukan jari, ia kirimkan surat itu. Temporego. Suara jangkrik merayap perlahan dari balik jendela kamar. Malam di rumah kecil itu seperti biasa sunyi, tenang,
dan sedikit dingin. Tika terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit yang kosong. Pikirannya tidak di kepalanya. Kata-kata Suroso masih terngiang, seperti racun yang belum sempat dinetralisir. Saya yang akan bikin kamu ngerti gimana rasanya dilawan hukum. Tika menghela napas panjang. Ini bukan lagi soal surat tilang atau soal helm. Ini tentang harga diri. Siapa yang berani bersuara ketika yang salah adalah mereka yang seharusnya melindungi. Ponselnya masih menyala. Sudah hampir 1 jam sejak ia mengirim email pada ayahnya. Belum ada balasan. Ia tidak mengharapkan keajaiban. Tapi ia tahu, jika ada satu orang di dunia ini yang benar-benar mengerti perasaannya saat ini, itu pasti ayah. Tapi, Kipan, Kali, ia benar-benar bicara dari hati ke hati dengan ayahnya. Jenderal Bram Wirawan adalah nama yang tak asing di kalangan militer. Tegas, lurus, dan ditakuti. Ia tidak dikenal karena kekuasaan, tapi karena prinsip. Tapi, Bogi Taika, ayahnya bukan cuma seorang jenderal. Ia adalah sosok yang jauh. Terlalu sering pergi, terlalu jarang pulang. Sejak kecil, Tika terbiasa melihat koper ayahnya di dekat pintu. Koper itu seperti alarm tanda bahwa dalam hitungan jam, sosok tinggi yang selalu menggendongnya di masa kecil akan kembali menghilang ke tempat yang tak pernah ia tahu pasti. Di usianya yang 7 tahun, Tika sempat bertanya pada ibunya, "Kenapa ayah selalu pergi?" Ibunya hanya tersenyum lalu menjawab, "Karena ayah kamu sedang menjaga negara, supaya kamu bisa tidur tanpa takut." Waktu itu, ia percaya. Tapi semakin besar, semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab. Dan hubungan mereka pun berubah, menjadi formal, kaku, seperti atasan dan bawahan, bukan lagi ayah dan anak. Jam menunjukkan pukul 9:35 ketika bunyi notifikasi email akhirnya terdengar. Jantung Tika berdetak lebih cepat. Ia meraih ponselnya. Subject, RA, tentang hukum dan anak perempuanmu, isi emailnya. Singkat, tapi menusuk. "Tika, ayah sudah baca semua. Ayah akan pulang lusa. Jangan takut, tapi jangan pernah biarkan marah mengalahkan akal. Kita akan hadapi ini dengan kepala tegak, ayah." Tika menatap layar itu lama. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia merasa didengar. Bukan sebagai anak pejabat, tapi sebagai anak. Titik. "Lusa," bisiknya. "Itu berarti 2 hari lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, rumah kecil itu akan dipenuhi oleh suara sepatu bot militer. Langkah, tegas, dan tatapan mata yang tak pernah bisa ia baca sepenuhnya. Keesokan harinya, di sekolah, kabar terus menyebar. Meski unggahan dari akun Brigadir Randy telah dihapus, screenshotnya sudah menyebar ke berbagai grup WhatsApp dan status media sosial. Tika berjalan melewati lorong sekolah, seperti seseorang yang membawa stigma. Di kantin, ia duduk sendirian. Beberapa teman melihatnya dari jauh. Sebagian kasihan, sebagian menjauh, karena tak ingin ikut terseret masalah. Yang paling menyakitkan adalah bisikan-bisikan. Katanya sih, ayahnya tentara, makanya berani. Ya, kalau bukan anak jenderal mah, udah digila sama polisi, bawa-bawa nama ayah. Biasa, anak pejabat. Tika menunduk, sendok di tangannya tak bergerak. Makanan di piring pun tak disentuh. Ia ingin berdiri dan berteriak, "Aku tidak pernah bangga karena jabatan ayahku. Aku cuma ingin benar diperlakukan sebagai orang benar." Tapi yang keluar hanya bisikan ke dirinya sendiri. "Bukan karena aku anak siapa, tapi karena aku manusia." Malam kedua, Tika mempersiapkan semua. Dokumen dan bukti rekaman, flash disk, salinan surat tilang, rekaman saksi dari ibu warung, bahkan tangkapan layar dari unggahan Randy. Ibunya memperhatikannya dari pintu. "Kamu yakin mau sampai sejauh ini, nak?" "Bukan soal yakin atau enggak, Bu. Tapi karena kalau aku berhenti sekarang, aku akan terus dihantui rasa takut tiap ketemu polisi di jalan. Dan aku gak mau hidup dalam ketakutan." Ibunya tersenyum sendu. "Ayahmu pasti bangga." "Belum tentu, Bu. Tapi aku cuma ingin dia tahu bahwa belajar dari apa yang dia tanamkan, jujur, berani, dan tidak tunduk pada tekanan." Dan pagi ketiga pun tiba.
Suara mobil berhenti di depan rumah, membuat Tika berhenti menyisir rambut. Ia membuka jendela perlahan. Mobil dinas hitam berhenti dengan lambang bintang 3. Di platnya, seorang pria keluar, mengenakan pakaian sipil, tapi tetap tegak dan tegas. Jenderal Bram Wirawan ayahnya menatap rumah kecil itu sejenak. Lalu langkah-langkahnya menyentuh tanah rumah yang sudah lama tidak ia kunjungi. Tika membuka pintu dengan tangan gemetar. "Ayah." Pria itu tersenyum kecil. Lelah tergambar di wajahnya, tapi suaranya tetap tegas. Seperti biasa, "Ayah pulang, bukan untuk marah, tapi untuk berdiri di sampingmu." Tika tak tahan. Ia melangkah cepat, dan untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia memeluk sosok itu tanpa batasan formalitas. Berita itu meledak seperti bom di pagi yang masih gelap. Hanya dalam satu malam, nama Tika mendadak muncul di berbagai laman media daring lokal dan akun gosip dengan puluhan ribu pengikut. Beberapa menulis dengan netral, namun sebagian besar menyoroti satu kalimat yang seolah dijadikan bahan bakar kebencian. "Anak jenderal melawan tilang, bawa-bawa jabatan ayah." Satu video pendek beredar luas diambil diam-diam oleh seseorang yang entah siapa. Dalam video itu, Tika sedang berkata di pos polisi, "Ayah saya tentara, Pak. Tapi saya nggak pakai itu buat ancam siapapun." Tapi potongan itu dipotong, ditinggalkan sepotong kalimat menggantung tanpa konteks. Lalu komentar mulai berdatangan. "Lihat tuh, anak jenderal sok suci." Kalau rakyat biasa yang protes, pasti langsung ditahan. Anak kecil mulai main kuasa. Dan seperti badai di Tanggalot, opini publik berubah liar. Bahkan, orang yang tidak tahu kronologinya ikut bersuara, ikut menghakimi. Pagi itu, Tika duduk di ruang makan rumahnya, tak berselera. Di depannya, ibunya menatap dengan sorot cemas. Jenderal Bram berdiri di dekat jendela, tangannya menggenggam. Ia membaca semua komentar, semua berita, dan semua tudingan. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Mereka hanya tahu apa yang terlihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi." Tika mengangkat wajahnya pelan. "Aku nggak kuat. Ya, rasanya semua orang benci padaku. Padahal, aku cuma pengen diperlakukan adil." Ayahnya menatap matanya tajam. Tapi, kali ini, bukan dengan nada militer. Justru, dengan nada yang selama ini hilang dari hubungan mereka. "Kamu sudah melakukan hal yang banyak orang dewasa pun takut lakukan, Tika. Kamu berdiri ketika diperlakukan tidak adil. Itu keberanian, bukan kesalahan." Tika nyaris menangis, tapi ia tahan. "Apa kita lapor balik ya, ke Polda? Atau bawa ke media nasional?" Jenderal Bram menggeleng. "Tidak. Kita tidak sedang cari musuh. Kita sedang cari kebenaran." Don Kevanaran tidak butuh serangan, ia hanya butuh suara yang tak pernah diam. Siang itu, sang jenderal menelepon seseorang dari ruang tamu. Pembicaraan itu panjang. Tika hanya mendengar sepenggal kata dari balik pintu. Inspektorat, etika kepolisian, dan proses internal. Saat selesai, Bram mendekat ke kamar Tika dan berkata pelan, "Besok pagi, kamu ikut ayah ke kantor kepolisian daerah. Ada yang harus kamu ceritakan langsung." Tika meneguk ludah. "Sendiri? Kamu tidak sendiri. Ayah akan di sana. Tapi, kamu yang harus bicara." Malam itu, Tika mematikan semua notifikasi media sosial. Ia tahu, di luar sana orang-orang sedang bersenang-senang dalam menjatuhkan harga dirinya. Tapi ia juga tahu, diam bukan solusi, lari bukan pilihan. Ia membuka laptop, lalu mulai menulis, bukan untuk membela diri, tapi untuk menjelaskan dari sudut pandangnya tanpa bawa nama sang ayah, tanpa embel-embel jabatan. Sebuah tulisan panjang lahir malam itu. Ia beri judul, "Saya bukan anak jenderal. Saya anak perempuan yang ingin didengar." Dalam tulisan itu, ia menuliskan semuanya. Kejadian pagi itu, surat tilang, rekaman, ancaman, sampai bagaimana ia dipermalukan karena membela diri. Ia unggah tulisan itu ke blog pribadinya, lalu membagikannya diam-diam ke satu grup diskusi siswa di sekolah, dan satu akun Twitter kecil, tempat orang biasa berbagi keresahan. Lalu ia tidur, tanpa
ekspektasi, tanpa rencana jadi pahlawan. Pagi hari, langit berwarna abu-abu. Jakarta tampak lebih dingin dari biasanya. Mobil dinas ayahnya melaju di jalur cepat. Di dalamnya, Tika menggenggam flash disk di tangan kanan dan surat tilang yang sudah dilaminasi di tangan kiri. Setibanya di gedung Mapolda, mereka disambut oleh dua orang berseragam rapi. Salah satunya berpangkat komisaris besar yang memperkenalkan dirinya sebagai inspektur internal. Tika, kami sudah menerima laporan dari Pak Bram. Tapi kami ingin mendengar langsung darimu. Jangan takut, ceritakan saja semuanya. Ruangnya dingin, tidak besar, tidak seperti ruang sidang, tapi cukup menegangkan. Tika duduk di tengah, ayahnya di sebelah kiri. Di depan, dua penyidik mencatat, dan ia mulai bicara. Perlahan, penuh jeda, tapi juga penuh kebenaran. Ketika rekaman diputar, ruangan sunyi. Saat tangkapan layar dibuka, semua menatap layar laptop dengan wajah serius. Dan saat Tika berkata, "Saya cuma ingin keadilan, bukan balas dendam." Salah satu petugas mengangguk pelan. Sesi itu berlangsung hampir 2 jam. Di akhir sesi, salah satu penyidik berkata, "Kami akan proses sesuai hukum internal. Tapi saya pribadi bangga pada kamu." Malam harinya, hal yang tak pernah ia sangka terjadi. Tulisan yang ia unggah semalam menjadi viral, bukan karena ia terkenal, tapi karena kejujurannya. Komentar-komentar baru mulai muncul. Ternyata ceritanya nggak kayak yang diunggah polisi itu. Salut buat Tika. Semoga banyak anak muda seberani dia. Kalau semua anak pejabat kayak dia, Indonesia bisa berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Tika tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia sedang. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Pagi itu, Aibtu Suroso duduk di dalam mobilnya. Mesin menyala, rokok mengepul dari jendela yang sedikit terbuka. Wajahnya tak seperti biasa. Tidak ada senyum sinis, tidak ada tawa kemenangan. Yang ada hanyalah tatapan kosong, terpaku pada layar. Ponsel yang menampilkan judul artikel besar. Kesaksian Tika, anak remaja, lawan ketidakadilan di jalanan. Namanya tak disebut langsung, tapi ia tahu. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Bahkan, di kolom komentar akun resmi kepolisian, wajahnya sudah tersebar. Wajah yang sebelumnya disegani, kini jadi bahan hujatan. Polisi macam apa yang malah bikin rakyat takut? Nama baik institusi rusak karena oknum begini. Kapan orang kayak gini diproses? Tangannya mengepal. Ponsel dibanting ke kursi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak pernah merasa seperti ini. Takut. Dan ia benci, karena itu semua datang dari seorang remaja perempuan. Di kantor Mapolsek, tempat ia biasa berjaga, suasana mulai berubah. Rekan-rekannya tak lagi menyapa seakrab dulu. Obrolan kecil mendadak senyap ketika ia masuk ruangan. Bahkan Brigadir Randy, yang dulu paling vokal membela, kini lebih banyak diam. Hari itu, ia dipanggil ke ruangan atasan. Kompol Budi, Kapolsek yang dikenal netral, menatapnya dalam-dalam dari balik meja kayu. "Surat dari Propam sudah sampai," katanya pelan. Suroso berdiri tegak. "Saya masih belum salah, Komandan." Anak itu bikin cerita seolah-olah. Kompol Budi mengangkat tangan. "Jangan teruskan, kita semua tahu kamu melewati batas. Tilang bisa diperdebatkan, tapi catatan kamu sebelumnya ada, kan?" Suroso terdiam. Ini bukan cuma soal anak pejabat, ini soal publik yang mulai bangun dari tidur. Dan kamu kebetulan jadi simbolnya. Wajah Suroso memucat. Kata-kata Kompol Budi seperti palu yang menghantam perlahan, tapi pasti. Mulai besok kamu dibebas tugaskan sementara. Fokus pada pemeriksaan internal. Komandan, ini gak adil. Saya cukup. Nada suara Kompol Budi turun, tapi justru terasa menakutkan. Kamu lupa satu hal. So,
Seragam ini bukan tameng. Tanggung jawab. Dan kamu gagal menjaganya. Sementara itu, di rumah Tika, berita pembebas tugasan Suroso menjadi topik besar. Ibunya menyimak berita di TV dengan cemas, sedangkan sang ayah hanya duduk sambil membuka koran pagi. Tika sendiri mematung di ruang tamu. Ia tak tahu harus merasa apa? Senang? Lega? Takut? Mungkin semua bercampur. Ini belum selesai, nak, kata Jenderal Bram pelan. Tika menoleh. Maksud ayah, ketika orang tersudut, mereka bisa jadi dua hal. Menyesal atau menyerang balik. Tika menggigit bibir. Ia tahu maksud ayahnya. Bukan sekadar kalimat bijak. Ia tahu sesuatu akan datang dan ia harus siap. Dan itu terjadi. Siang harinya, sebuah akun baru bermunculan di media sosial. Namanya aneh akun tanpa wajah, tanpa nama. Tapi unggahannya jelas tertuju pada satu sosok. Inikah gadis yang katanya suci? Ternyata anak tentara arogan, sering bawa motor ugal-ugalan, dan pernah dimarahi warga kompleks. Dibumbui foto-foto, blur, tuduhan kosong, dan screenshot percakapan palsu. Komentar mulai membanjir. Wah, ternyata banyak boroknya. Jangan cuma lihat satu sisi. Mungkin benar si polisinya. Tika terdiam saat membaca itu. Mulutnya gemetar. Tangannya dingin. Di layar ponsel, dirinya dijadikan karakter antagonis. Semua yang ia perjuangkan dirusak hanya dalam satu unggahan. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan. Tak butuh waktu lama, ayahnya mengetahui hal itu. Jenderal Bram segera bertindak. Tim hukum militer bergerak mengecek sumber akun. Dan dalam hitungan jam, mereka temukan indikasi IP anonim yang diakses dari sebuah warung internet di wilayah Jakarta Timur. Motifnya jelas. Ujar ayahnya tenang. Serangan balik, Tika bertanya pelan. Kita akan tuntut, ayah akan bawa ke jalur hukum. Tapi kamu harus hadapi sisi lain dari perjuangan ini. Karena yang kamu lawan bukan satu orang, tapi sistem yang terlalu lama dibiarkan mengatur tanpa diawasi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tika bicara langsung di depan kamera. Ia menerima undangan wawancara dari saluran YouTube lokal yang dikenal netral dan edukatif. Dengan suara tenang tapi mantap, ia bercerita. Dari awal hingga akhir. Tentang rasa takutnya, tentang keraguan, tentang kenapa ia memilih berdiri. Meski sadar bisa dihancurkan. Wawancara itu tayang malam itu juga. Dan komentar pun berubah. Dia nggak kelihatan arogan. Dia cuma pengen didengar. Salut. Masih muda, tapi berani dan jelas. Tika, kamu mewakili banyak orang yang udah lama pengen protes. Tapi takut. Namun, di balik semua itu, di ruang sempit dan sunyi, Aibtu Suroso duduk sendirian. Di hadapannya, meja kosong dan surat panggilan dari Propam. Wajahnya penuh amarah, tapi bukan hanya karena dihukum, tapi karena untuk pertama kalinya, kuasanya tak lagi menakutkan. Hujan mengguyur deras saat Tika tiba di sekolah. Langit mendung seolah ikut menekan langkahnya yang berat. Meski tubuhnya terlindung jas hujan, tapi dalam hati, ia basah oleh rasa cemas. Wawancaranya di YouTube telah menyebar. Tayangnya sederhana, tapi isi bicaranya jelas. Ia bicara jujur, tidak menuding, hanya menyampaikan yang ia alami. Namun kebenaran, seperti biasa, tidak selalu diterima semua orang. Di lorong sekolah, beberapa teman menyambutnya dengan senyuman simpati. Tapi tak sedikit pula yang berbisik di belakang. Pamer banget sekarang. Kalau bukan anak jenderal, sih udah tamat. Cari sensasi kali. Tika menandok. Ia tidak membalas, tidak menatap, tapi setiap kata yang dilemparkan ke belakang punggungnya terasa seperti paku yang menghujam pelen-pelen. Di rumah, situasi pun makin rumit. Ayahnya, Jenderal Bram, mulai menerima tekanan dari rekan-rekannya di lingkaran militer. Brams, ini anakmu sudah terlalu jauh, publikasi terlalu luas, bisa mengganggu stabilitas hubungan antar lembaga, kata seorang kolega ayahnya melalui sambungan telepon. Apa yang mengganggu? Dari kebenaran, jawab Bram, datar. Kebenaran yang tidak disampaikan di waktu yang tepat bisa jadi bumerang
Bram tak menjawab. Ia menutup telepon tanpa banyak basa-basi, tapi wajahnya berubah lebih keras dari biasanya. Di balik semua sikap tenang yang ia tampilkan di depan Tika, sebagai seorang jenderal, ia tahu sistem sedang bergerak dan bukan untuk melindungi. Keesokan harinya, Tika mendapat pesan di ponselnya. Nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu cuma anak kecil yang belum tahu dunia. Mending diam sebelum kamu bikin masalah lebih besar buat keluargamu. Pesan itu dihapus otomatis setelah dibaca, tapi maknanya menggantung, seperti kabut yang menyesakkan. Tika hanya terdiam menatap layar. Tangannya dingin, tapi bukan karena takut. Kali ini, ia sadar, permainannya berubah. Ini bukan sekadar adu argumen, tapi intimidasi yang licik, yang sulit dibuktikan. Di malam yang sama, rumah mereka dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah. Ibunya menjerit. Tika berlari keluar. Hanya sempat melihat bayangan 2 motor kabur di ujung gang. Ayahnya keluar dengan langkah cepat, senter militer di tangan. Tapi yang ia hadapi bukan musuh berbaju loreng, melainkan ketakutan sipil yang menjelma ancaman bayangan. Mereka mulai menyerang rumah, kata ibunya dengan suara bergetar. Tika menggenggam tangan ibunya. Aku nggak nyesal, Bu. Tapi kalau ibu takut, aku bisa berhenti bicara. Ibunya menatapnya tajam, lalu menggenggam balik. Kalau kamu berhenti sekarang, maka mereka menang, dan kamu akan terus dihantui seumur hidup. Hari-hari berikutnya dipenuhi pengawasan. Mobil tak dikenal kadang berhenti di seberang rumah. Telepon rumah berdering tanpa suara di ujung sana. Bahkan, sekolah pun mulai berubah sikap. Kepala sekolah memanggil Tika ke ruangannya. Kami dapat banyak tekanan. Nak, orang tua siswa lain merasa tidak nyaman. Mereka bilang kamu terlalu sering diliput media. Dan ini mulai ganggu proses belajar. Pak, mau saya apa? Tanya Tika. Tenang, tapi tajam. Ya, mungkin kamu bisa izin sekolah untuk sementara, sampai keadaan tenang. Tika tersenyum pahit. Jadi ketika saya bicara, saya yang diminta diam, bukan yang menekan, bukan yang mengintimidasi. Kepala sekolah terdiam. Tika melanjutkan, kalau saya diam hari ini, siapa yang akan bicara besok? Ia berdiri dan meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Di sisi lain, penyidikan internal mulai mengerucut. Komisi Etik Kepolisian telah menemukan cukup bukti pelanggaran prosedur oleh Aibtu Suroso. Tapi anehnya, prosesnya berjalan lambat, sangat lambat. Siala Ada Ram yang sengaja dipasang. Jenderal Bram tahu kenapa. Ia tidak bodoh. Di rapat tertutup militer, seseorang menyindir. Terlalu banyak publikasi dari pihak keluarga Anda, Jenderal. Anak Anda seharusnya paham. Negara ini punya hierarki, bukan ruang debat. Bram tidak menjawab saat itu. Tapi setelah rapat, ia duduk sendirian di kantor, menatap foto kecil di mejanya foto Tika saat masih SD. Mengenakan seragam putih merah, tertawa sambil memegang piala lomba pidato. Ayah bangga padamu, Nak. Bahkan kalau dunia menekanmu, diam, jangan tunduk. Malam itu, Tika memutuskan menulis lagi, tapi bukan untuk publik. Ia menulis untuk dirinya sendiri, sebuah catatan pribadi. Aku tahu hari-hari ini berat, tapi ini harga dari keberanian. Kadang kebenaran tidak mengubah dunia dengan cepat, tapi ia memulainya. Dan aku memilih jadi awalnya. Pagi itu berbeda. Langit tak lagi abu-abu. Matahari bersinar terang, seolah tidak tahu bahwa di hati Tika, badai masih menggulung. Di meja makan, ayahnya membaca koran. Ibunya sibuk menyiapkan bekal. Tapi semuanya dilakukan dalam sunyi. Suara sendok dan denting piring yang terdengar. Di halaman depan rumah, 2 mobil tak dikenal parkir sejak subuh. Tika tahu betul, itu bukan kebetulan. Ia tak bisa membuktikan siapa mereka. Tapi paham, ini bentuk baru dari pengawasan. Mengganggu tanpa menyentuh. Namun hari itu juga, berita besar meledak. Akun resmi dari Komisi Etik Kepolisian merilis pernyataan, Aibtu S dinyatakan bersalah, melanggar kode etik profesi, dan prosedur dalam penindakan lalu lintas, serta terbukti menyebarkan informasi palsu melalui rekannya,
yang mengakibatkan kerugian nama baik warga sipil. Sanksinya, pencopotan jabatan operasional, dan penurunan pangkat. Berita itu menggelegar di semua media. Tak ada lagi embel-embel dugaan. Kini semuanya resmi. Media sosial meledak. Akhirnya, keadilan menang juga. Salut buat Tika dan keluarganya yang bertahan. Baru kali ini ada sanksi nyata buat polisi yang nyalahin orang sembarangan. Tika membaca semuanya. Dengan campuran rasa tak percaya dan gemetar, ia menang. Atau setidaknya sistem mengakui kesalahannya. Namun, ketika malam tiba kemenangan itu berubah menjadi ancaman yang lebih besar. Pukul 9 malam, sebuah video anonim beredar cepat, dikirim dari akun gelap, tidak jelas sumbernya, dan direkayasa sedemikian rupa. Di dalam video itu, Tika tampak sedang tertawa dengan beberapa teman laki-laki di kafe, dibumbui suara narasi rekayasa. Inilah korban yang katanya ditekan aparat. Lihat betapa ringannya hidupnya. Main laki-laki, cari sensasi, publik dibodohi. Video itu dibuat seperti dokumenter gelap dengan efek suara menakutkan, warna monokrom, dan narasi menjijikan. Narasi yang didesain untuk satu hal: merusak karakter. Hanya butuh 2 jam, ribuan komentar muncul. Munafik, ternyata modal cantik dan anak jenderal doang. Cewek murahan dibela publik. Lucu, Tika hanya bisa menatap layar ponselnya, tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia sudah terlalu sakit untuk menangis. Ayahnya masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Ayah sudah melihat videonya. Dan untuk pertama kalinya, wajah Jenderal Bram berubah. Marah, tapi bukan marah meledak-ledak, justru marah yang tenang, dan itu lebih menakutkan. Ini sudah bukan permainan sistem lagi, katanya pelan. Ini pribadi. Besok paginya, Tika mendampingi ayahnya ke kantor divisi cybercrime. Mereka menyerahkan bukti digital lengkap, dan tim forensik bergerak cepat. Hasilnya mencengangkan. Video ini dibuat dengan deepfake. Wajah dan suara Tika ditempel pada video. Berbeda. Lokasi kafe itu bahkan bukan di Jakarta. Kami menduga ini pesanan. Pesanan? Tanya Tika dengan suara pelan. Petugas mengangguk, dan kami punya nama tersangka utamanya. Ia mantan anggota polisi yang baru saja dijatuhi sanksi etik, Aibtu Suroso. Ledakan kedua pun meletus. Media kembali ramai, tapi kali ini arah angin berubah. Tak lagi hanya membela Tika, kini publik marah. Sudah bersalah, masih menyebarkan fitnah. Hukum harus tegas. Gini nih, kalau orang sakit hati dikasih ruang, kita harus lindungi korban dari serangan karakter. Organisasi hak digital ikut turun tangan. Sebuah lembaga perempuan membuat pernyataan resmi mendukung Tika sebagai simbol keberanian anak muda melawan pelecehan institusional dan character assassination. Bahkan di luar dugaan, para selebriti, aktivis, dan jurnalis mulai bersatu. Bukan karena Tika anak jenderal, tapi karena kebenaran tidak boleh dibungkam oleh fitnah. Namun semua euforia itu, semua pembelaan, tidak menghapus trauma yang perlahan mulai tumbuh di hati Tika. Ia mulai sulit tidur. Setiap notifikasi membuatnya gelisah. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuat jantungnya berdegup tak menentu. Ibunya melihat itu. Mau kita pindah dulu sementara, nak? Tawarnya lembut. Tika menggeleng. Enggak, Bu. Kalau aku pergi, aku kalah. Di malam yang sunyi, Tika menulis lagi. Orang bisa ambil namaku, wajahku, bahkan kehormatanku. Tapi satu hal yang mereka nggak bisa curi adalah keyakinan bahwa aku benar. Dan kebenaran akan selamat, meski aku tidak. Tika berdiri di balik tirai tebal. Tangannya dingin. Suara gemuruh audiens dari balik panggung membuat lututnya nyaris lemas. Ruangan itu penuh. Ratusan kursi terisi. Lampu panggung menyala terang. Kamera media sudah siap di depan. Don Debers, depan. Ayah dan ibunya duduk, menatap dengan bangga tapi tenang. Ia diundang untuk memberi pidato dalam forum bertajuk Merdeka Bikara Suara Muda Melawan Ketidakadilan. Sebuah forum nasional yang menghadirkan pelayar-pelayar berani, jurnalis, investigatif,
serta tokoh hukum. Tapi semua mata kini tertuju padanya, remaja perempuan yang pernah ditilang, dibungkam, difitnah, dan tetap bertahan. Seseorang di sampingnya memberi kode. 30 detik lagi. Tika menunduk, menutup mata. Di kepalanya, potongan-potongan peristiwa muncul secepat kilat. Suara Aibtu Suroso yang menuduh tanpa dasar, rekaman yang tersebar, surat tilang yang disobek, ancaman pesan singkat, batu yang dilempar ke jendela, dan video palsu yang menghancurkan harga dirinya. Ia membuka mata, lalu melangkah ke panggung. Tepuk tangan menyambutnya, tapi Tika tak tersenyum. Bukan karena tak menghargai, tapi karena apa yang akan ia sampaikan. Bukan pidato kemenangan, ini adalah luka yang dibacakan. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap ke seluruh ruangan, lalu mulai bicara. Nama saya Tika Bramandani. Saya seorang pelajar biasa, tidak punya prestasi luar biasa, tidak pintar bicara, tapi saya pernah mengalami satu hal yang saya pikir hanya ada di berita. Saya jadil, tapi bukan karena salah. Saya melawan, tapi bukan dengan kekerasan, hanya dengan bukti. Tapi saat orang kecil bicara, dunia jadi berisik. Saya disalahkan, dituduh, dihina, difitnah. Rumah saya dilempari, wajah saya dipermainkan di video palsu. Bahkan sekolah saya sempat menyuruh saya untuk diam. Suara Tika mulai bergetar. Yang paling menyakitkan bukan ketika saya dibohongi, tapi ketika saya tahu banyak orang memilih diam karena takut, karena tidak mau repot, dan saya mengerti. Karena saya juga takut. Saya juga ingin menyerah, tapi saja tahu kalau saya mundur, maka saya akan jadi bagian dari diam itu. Ruangan hening. Kamera menangkap setiap kata, setiap helen, napas, dan air mata pertama yang jatuh dari mata Tika. Saya bukan pahlawan. Saya bukan simbol. Saya hanya anak perempuan yang tidak mau diam ketika diinjak. Dan saya percaya, sebanyak apapun kebencian dilempar, sebanyak apapun fitnah ditebar, kebenaran akan selalu menemukan jalannya pulang. Tepuk tangan pecah, tidak sopan, tidak ramai, tapi tulus. Tepuk tangan dari orang-orang yang akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar cerita tentang tilang, tapi tentang keberanian melawan sistem yang membungkam. Sepulang dari acara, di mobil, suasana hening, tapi penuh rasa. Ibunya menggenggam tangan Tika sambil berbisik, "Kamu tidak hanya bicara, nak, kamu menyentuh." Ayahnya hanya menoleh sejenak dan berkata pendek, "Ayah, belajar banyak dari kamu." Tika menoleh, terkejut. Tapi ia tahu, kalimat pendek dari Jenderal Bram adalah bentuk tertinggi dari pengakuan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Tika tidur dengan damai. Tak ada notifikasi menyakitkan, tak ada rasa takut. Dan di luar sana, sesuatu mulai berubah. Di kantor polisi sektor barat, papan nama Aibtu Suroso sudah dicopot. Meja kerjanya kosong, rekan-rekannya lebih banyak diam jika nama Tika disebut. Rasa takut mulai, bukan takut kepada otoritas, tapi takut kepada kebenaran yang berani bicara. Di sekolah Tika, kepala sekolah diam-diam memajang kutipan pidato Tika di mading. Jika saya mundur, saya jadi bagian dari diam itu. Anak-anak mulai berbicara tentang keberanian, tentang hak, tentang melawan yang salah dengan cara yang benar. Dan Tika, ia tetap Tika, duduk di bangku belakang, mendengarkan guru, mencatat pelajaran, dan sesekali tersenyum kecil, karena tahu, ia bukan lagi sendirian. 3 bulan telah berlalu sejak suara Tika menggema dari panggung kecil di gedung serbaguna itu. 3 bulan sejak video fitnah dikalahkan oleh rekaman kejujuran. 3 bulan sejak seorang anak perempuan menulis di catatan harian bahwa ia tak ingin hidup dalam ketakutan dan memutuskan untuk melawan. Hari-hari kini berjalan lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang sepi, sunyi yang damai, sunyi yang utuh. Tika kembali ke sekolah seperti biasa. Ia bukan selebritas, bukan tokoh nasional. Ia kembali menjadi pelajar, duduk di barisan ketiga dari belakang, menyimak pelajaran, membantu di perpustakaan,
Sesekali menulis lagi, tapi bukan untuk membela diri melainkan untuk berbagi. Suatu sore, seorang siswa dari kelas lain menghampirinya di halaman sekolah. "Kak Tika, boleh ngobrol sebentar?" ucap anak itu pelan. Tika mengangguk. Mereka duduk di bangku semen, di bawah pohon ketapang yang rindang. "Aku kemarin dipaksa ngaku nyontek, padahal enggak. Tapi aku takut buat ngomong, karena yang nuduh guru yang paling ditakutin di sekolah." Ia menatap Tika dengan mata sedikit berkaca. "Aku ingat kata-kata kakak waktu pidato, kalau saya mundur, saya jadi bagian dari diam itu. Makanya aku lapor ke wali kelas." Tika menatap anak itu, terdiam. Senyumnya pelan, hangat. "Kamu hebat, kamu lebih berani dari yang kamu kira." Di rumah, Jenderal Bram tak lagi sering keluar kota. Ia lebih banyak di rumah, memelihara kebun kecil, dan setiap malam duduk satu meja bersama istri dan anak gadisnya. Hubungan mereka perlahan pulih. Tak ada lagi jarak formal, tak ada lagi obrolan basi-basi. Suatu malam, saat mereka makan malam, Bram membuka suara. "Beberapa hari lalu, aku diminta hadir di seminar integritas aparatur negara. Acaranya resmi, tapi aku bawa contoh dari cerita kamu, Tik." Tika menoleh. "Cerita aku?" Bram mengangguk. "Bukan buat kebanggaan, tapi sebagai peringatan. Kalau sistem tidak mendengar, sistem bisa jatuh. Dan suara dari satu anak bisa lebih lantang dari seluruh pangkat di seragam." Ibunya tersenyum, menepuk tangan Tika pelan. "Buat ibu, kamu bukan cuma anak jenderal, tapi jenderal dari hati sendiri." Di luar sana, berita tentang Tika memang sudah surut. Sorotan kamera tak lagi mengejarnya. Komentar publik beralih ke isu lain. Tapi ada sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Efek dari keberaniannya. Di berbagai sekolah, mulai muncul forum diskusi siswa tentang hak dan keberanian. Di kantor polisi, beberapa petugas mulai menjalani pelatihan ulang etika publik secara rutin. Di Komisi Etik Kepolisian, laporan dari masyarakat meningkat, tanda bahwa orang-orang mulai percaya suara mereka berharga. Dan di warung-warung kecil, di rumah tangga biasa, di ruang kelas dan halte sekolah, nama Tika masih disebut, bukan karena ketenaran, tapi karena kisahnya jadi contoh bahwa anak muda bisa jadi api kecil yang menyalakan perubahan. Suatu sore, Tika duduk di meja belajarnya. Di hadapannya, sebuah buku tulis baru. Halaman pertamanya masih kosong. Ia menatapnya lama, lalu menulis, "Aku tidak ingin dikenal karena pernah ditilang. Aku ingin dikenal karena tidak menyerah ketika itu terjadi." Karena diam bukanlah satu-satunya pilihan. Ia menutup bukunya, menatap keluar jendela. Langit sore memerah. Burung-burung pulang. Angin berembus pelan. Dan dunia, meski belum sepenuhnya adil, kini setidaknya tahu ada satu suara yang pernah mengguncangnya. Dan suara itu tetap tinggal. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.